Halo Bray, kembali lagi di channel Hybrid TV. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial untuk pembelajaran kita Vue.js. Untuk materi selanjutnya kita akan bermain di data ini. Nah, untuk properti data Vue.js sendiri sebenarnya defaultnya gini, tapi nanti akan saya jelaskan ada perbedaan penggunaan di sini ketika kita gunain model yang seperti ini dengan model yang seperti ini. Dia berupa function yang return object. Nah, itu untuk apa? Nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya ketika kita pakai framework Vue.js yang bukan HTML lagi, karena penggunaannya akan spesifik di sana gitu, di file view-nya sendiri. Filenya nanti akan berekstensif .view. Untuk sekarang kita akan belajar data seperti ini dulu. Nah, tentu teman-teman sudah bisa nampilin nama ya, name. Oke, untuk video sebelumnya saya minta maaf karena di sini ada watermark ketutupan untuk live servernya. Jadi kita bisa go live kan di sini nih sudut bawah nih di sebelah TML nih yang ini. Nah, di go live kan lagi. Oke, dia udah naik. Nah, setelah itu saya akan coba buat button. Saya mau ngerubah nama di sini, umur ya, name. Kita pakai bahasa Inggris. Kita pakai misalnya 26 tahun. Oke. Saya mau nampilin name ini berubah jadi 26 tahun. Gimana sih caranya? Caranya gampang, sederhana sekali. Itu caranya adalah memanipulasi data. Yang penting pertama kita harus punya triggernya. Triggernya apa? Di sini saya pakai button. Nah, pakai button. Di sini untuk function click, kalau teman-teman belajar HTML biasa, kita pakai on click. Tapi di Vue.js kita pakai v on click. Nah, masukin apa nama functionnya. Misalnya saya kalau fungsi sederhana mungkin saya buat di sini klik saya. Oke. On click saya masukin di dalam sini. Nah, teman-teman harus pahami apapun data bentuknya, mau dia hanya variabel biasa, mau dia objek, misalnya user objek gini yang mungkin punya address gitu kan, alamat, yang mungkin punya ID gitu, yang mungkin punya name gitu. Nah, ini semuanya letaknya di dalam data, di dalam bracket yang ini pembukanya, ini penutupnya. Jangan di luar ini, jangan ada di luar itu. Ini penting sekali dipahami data itu gunanya apa. Nah, oke. Dan tadi balik lagi ke sini. Nah, klik saya ini adalah function. Nah, function ini apapun functionnya saya taruh di dalam methods. Jadi ini kita sambil belajar data, sedikit belajar function. Saya taruh di sini function yang tadi kita buat di atas, kita kasih dia function, terus kita ubah name ini saya mau ngisi jadi age. Gimana caranya? Tinggal gampang kita panggil si name ini. Caranya gimana manggilnya? Caranya gini, kita kasih this.name. Oke, artinya si name tadi udah kita panggil. Terus kita kasih sama dengan kita isi age, this.age. Oke. Nah, si function ini udah kita masukin di dalam button. Button ini belum kita kasih nama. Kita kasih teks di dalamnya. Kalau nanti kelihatannya cuma gini doang di browser. Kita kasih klik saya bang.
Oke, waktu kita klik dia akan berubah jadi 26 tahun. Artinya kita mengisi variabel ini, data ini dengan variabel age. Yang tadinya isinya Faisal Arif berubah jadi age yang mana isinya adalah 26 tahun. Sebenarnya mudah sekali untuk mengubah apapun dalam browser. Sebenarnya logikanya cuma gini doang. Yang variabel sebelumnya diisi variabel setelahnya yang mau diisi begitu. Oke, kemudian saya mau nampilin di dalam H1 ini, saya mau nampilin misalnya saya punya user. User ini punya nama, namanya misalnya Ucok Munte. Si Ucok Munte ini gimana sih saya nampilinnya supaya ketampil di depan di sini. Kalau kita tampilin user, kita akan dapetin yang ditampilin adalah objek ini semua. Coba kita akan nampilin ini, addressnya masih kosong, ID-nya masih kosong, namanya Ucok Munte. Kita kasih tahu dia orang apa, orang Medan. Nih, ID-nya berapa? ID-nya misalnya 1. Oke, name-nya di atas deh biar enak dilihat. Nah, ini masih kayak gini, belum bisa dibaca dengan baik kan. Kalau kita mau menampilkan harus dalam bentuk data yang enak dilihat. Gimana sih caranya? Oke, caranya gini. Di H1 ini kita mau nampilin apa? Misalnya kita mau nampilin nama, kita bisa kasih namanya, nama, titik 2. Apapun yang di luar bracket ini akan ke print nilainya sendiri. Tapi kalau kita taruh di dalam sini, dalam bracket atau kita bilang mastage ini, nah itu akan nampilin nilainya yang kita deklarasi di dalam data. Nah, saya mau nampilin nama yang kita kasih di dalam user ini. Caranya gimana? Kalau kita tampilin ini masih belum bisa. Masih jelek tampilannya. Caranya kita kasih dot. Artinya kita panggil dirinya, terus dia kan punya anak nih, 3 anaknya. Kita panggil anaknya yang namanya name. Kalau kita panggil ID, dia akan muncul ID. Kalau kita panggil name, dia akan muncul name. Nah, ini udah muncul, berhasil. Oke, kalau kita panggil ID, dia akan kita panggil di bawahnya misalnya name, nomor induk mahasiswa misalnya. .id, kita kasih ID di situ. Dia akan muncul 1, terus kita kasih misalnya di sini satu lagi alamat. 2 di sini address. Dia akan muncul di sini. Oke. Untuk data secara sederhana seperti itu. Sedikit kita belajar tentang function di sini yang kita kasih di dalam properti ViewOnClick-nya Vue.js, kita masukin function tersebut. Untuk video kali ini saya bahas data dulu. Untuk properti Vue.js yang lainnya saya akan bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya atau kurang jelas bisa di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, sama di share ke teman-temannya biar bisa belajar bareng, atau di share ke orang yang memang pengen belajar ini tapi nggak tahu mau carinya kemana. Oke, terima kasih, bye-bye.